Halo sahabat Rumah Sakit Onkologi Solo, perkenalkan saya Dr. Musdalifah. Saya dokter spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit Onkologi Solo. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang tentang kanker paru kaitannya dengan merokok. Sahabat semuanya, kita sudah sering mendengar ya tentang kanker ya. Ini termasuk penyakit yang menjadi masalah di sekitar kita selain penyakit infeksi tentunya. Untuk kanker paru sendiri ya, saat ini berdasarkan data penelitian tahun 2021 ya dikatakan bahwasanya kanker paru menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Akan tetapi meskipun kanker paru ini menduduki peringkat kedua kejadiannya di dunia dan peringkat ketiga di Indonesia, tapi untuk angka kematiannya menduduki peringkat pertama. Jadi termasuk kanker dengan tingkat kematian yang tinggi. Jadi kita harus lebih waspada ya. Sehingga memang kita perlu ya bagaimana mewaspadai lebih dini tentang kanker paru ini. Ya. Apalagi ya kanker paru ini kan kalau di negara kita terutama ya di negara Indonesia biasanya kanker paru itu terdeteksi ketika sudah stadium lanjut ya, sehingga akan menyulitkan untuk penata laksanaannya. Jadi kita memang perlu gitu ya untuk lebih mewaspadai lebih dini untuk kanker paru ini ya. Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi ya itu dibagi menjadi 3, yaitu faktor risiko yang dapat diubah ya, kemudian faktor risiko yang tidak dapat diubah, dan faktor risiko yang belum dapat ditentukan ya. Untuk faktor risiko yang sebenarnya dapat diubah itu adalah tentang merokok gitu ya. Jadi merokok ini termasuk faktor risiko kanker paru tapi masih bisa diubah ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian untuk faktor risiko yang tidak bisa diubah ya, di sini diantaranya adalah riwayat ya, adanya riwayat kanker paru pada keluarga kita ya. Kemudian juga adanya riwayat terapi radiasi pada paru sebelumnya. Sementara faktor risiko yang belum dapat dibuktikan secara jelas diantaranya adalah merokok marijuana, kemudian merokok dengan rokok elektrik ya, dan paparan atau pajanan dengan bedak talak. Ini masih belum dapat ditentukan, masih butuh penelitian lebih banyak lagi. Kemudian lebih lanjut lagi tentang rokok tadi ya. Dari penelitian pada rokok gitu ya terdapat lebih dari 63 zat yang bersifat karsinogenik ya. Jadi zat yang bersifat menyebabkan kanker ya, berisiko untuk terjadinya kanker. Gejala yang sering muncul itu adalah batuk darah ya. Kemudian batuk kronik ya. Kemudian nyeri dada, sesak napas, dan berat badan yang menurun ya. Kalau mengalami 5 gejala tadi, maka yang perlu dilakukan adalah berusaha untuk melakukan deteksi dini ya. Yang dilakukan untuk deteksi dini ini adalah yang pertama dengan mengevaluasi gejalanya, kemudian melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan yang paling simpel, paling sederhana itu adalah pemeriksaan fototoraks atau pemeriksaan ronsen dada ya. Di ronsen ketika mulai ada benjolan yang ukurannya lebih dari 1 cm itu bisa dilihat. Kemudian juga pemeriksaan sitologi pada dahak atau pemeriksaan sputum ya, diperiksa dari dahaknya ke laboratorium patologi, ke ahli patologi, itu juga bisa untuk screening yang mudah. Kemudian untuk screening yang sifatnya sudah lebih advance, sudah lebih lanjut adalah bronkoskopi misalnya. Pemeriksaan pada jalan napas ya dengan dimasuki alat ya namanya bronkoskop ya. Di ujung alat itu ada kameranya ya. Nanti bisa dilihat ya di dalamnya seperti apa, bisa diambil sampel di situ kemudian dilakukan pemeriksaan patologi. Demikian barangkali untuk sebuah awalan ya sahabat Rumah Sakit Onkologi bisa mungkin memberikan komentar, bisa memberikan pertanyaan atau mungkin bisa diskusi lebih lanjut tentang topik ini ya. Sekian dari saya ya, saya cukupkan ya. Semoga bermanfaat untuk bincang kita di pagi hari ini. Salam sehat dari Rumah Sakit Onkologi Solo.